kami calon guru penggerak angkatan 10 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam praktek coaching dalam supervisi akademik, yang mana ada yang berperan sebagai observer, coach, dan coaching. Nama saya Sunarti, saya sebagai observer. Nama saya Hasra sebagai coach. Dan nama saya Musdianto sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Wasta. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Baik kali ini. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Baik Wasta. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Asra. Baik Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching di antaranya yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, ketiga memaksimalkan potensi. Baiklah Bu Asra, yang menjadi pertanyaan saya kepada Ibu Asra hari ini, yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu Asra, terima kasih. Yang menjadi pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Bu, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi adalah kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk yang pertanyaan ketiga yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu Asra inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya Bu, baik. Saya inginkan dalam proses coaching kali ini, saya ingin coaching saya bisa menemukan sendiri solusi atau menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi coaching Bu, seperti itu. Baiklah Bu Asra, terima kasih. Demikian observasi kali ini, dan silakan kepada Ibu untuk melakukan coaching pada coaching Ibu. Baik. Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga ya Pak Mus ya. Semoga hari ini kita bisa semangat ya dalam menjalankan aktivitas. Sepertinya hari ini pertemuan kita kali ini waktunya sedikit, sekitar 15-20 menitan lah ya Pak Mus ya, untuk kita ngobrol-ngobrol, diskusi, sharing-sharing. Oke, apa yang ingin Pak Mus sampaikan pada pertemuan kita kali ini? Yang Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, saya itu ingin mencoba mencari solusi ya atas permasalahan yang saya hadapi, yaitu di mana anak-anak ini masih ada yang tidak mengerjakan tugas atau tidak mengumpulkan tugasnya ketika saya berikan di kelas seperti itu. Oh, jadi yang saya tangkap dari permasalahan Pak Mus ini bahwa ada beberapa anak muridnya Pak Mus yang tidak mengumpulkan tugas ya sesuai tepat waktu, sesuai arahan Pak Mus seperti itu. Iya, masih ada yang belum mengerjakan tugas. Baik, apa yang Pak Mus harapkan dari pertemuan
agar ini anak-anak semakin giat dalam belajar dan bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu seperti itu. Oh ya, jadi yang Pak Mus harapkan anak muridnya Pak Mus ini bisa semangatnya lebih besar sehingga bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang ditentukan ya Pak Mus ya. Iya, harapan saya seperti itu. Ya, baik Pak Mus. Perubahan apa yang Pak Mus ingin lihat atau ingin Pak Mus dapatkan? Dalam pertemuan ini Ibu, tentu saya ingin saya dapatkan itu bagaimana ini cara saya mengajar sehingga anak-anak menjadi menarik untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugasnya, sehingga tidak ada lagi ini siswa yang terlambat untuk tugas atau sama sekali ada yang tidak mengumpulkan tugas seperti itu. Jadi intinya anak-anak ini mengerjakan tugas semua. Iya, baik Pak. Dari bentuk perubahan yang Pak Mus sebutkan tadi bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal yang jika dilevelkan itu adalah berada di level 10. Jika Pak Mus levelkan kondisi saat ini, menurut Pak Mus ada di level berapa? Untuk saat ini saya berada di level 6 sampai 7 karena tidak semua siswa yang tidak mengumpulkan tugas, cuma masih ada saja beberapa yang tidak mengumpulkan tugas. Iya Pak Mus ya. Di kondisi sekarang ini di level berapa yang bisa ditingkatkan sehingga terlihat adanya perubahan terkait siswa atau anak muridnya Pak Mus yang awalnya kurang tepat waktu untuk mengumpulkan tugas. Kalau harapan saya tentu adalah level 10 ya. Iya. Itu harapan kita semua. Iya. Cuman kalau kita melihat dari segi kita mengajar lingkungan tentu akan bertahap ya. Jadi untuk sekarang ini ya saya bisa harapkan itu ya mungkin di level 8 seperti itu. Iya baik Pak. Iya baik Pak ya. Tentunya ada usaha-usaha yang harus dilakukan dari manusia untuk mencapai target sampai di level tersebut. Usaha apa ya yang bisa Bapak Mus lakukan untuk melakukan perubahan itu? Setelah saya mengamati dan merefleksikan kegiatan pembelajaran saya, tentu anak-anak ini ada alasan kan kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Dari pengamatan saya mungkin ini ada yang tidak memahami apa yang saya ajarkan, atau ada yang masih memang malas untuk mengerjakan tugas, sehingga saya itu berusaha untuk bagaimana menyusun perangkat pembelajaran saya menarik, bisa menghidupkan kelas dengan lebih nyaman lagi dan terus memotivasi siswa agar bisa mengerjakan tugas dan menentukan tepat waktu. Jadi itu yang saya usahakan seperti itu. Baik Pak Mus. Selain usaha yang akan Pak Mus lakukan, adakah strategi lain yang menurut Pak Mus lebih efektif untuk melakukan perubahan itu? Untuk lebih efektif, setelah saya melihat dari pembelajaran selama ini, ya saya bisa selain mengembangkan pembelajaran yang lebih menarik, saya juga akan meminta kerjasama dari siswa ya untuk bisa memotivasi teman-temannya untuk bisa mengerjakan tugas, entah itu dia bisa menjadi guru teman sebaya agar teman-temannya bisa termotivasi untuk mengerjakan tugas, dan ini bisa juga saya komunikasikan dengan wali murid atau orang tua agar mereka juga mengingatkan ke siswa ketika ada pekerjaan rumah yang diberikan seperti itu. Oh iya, jadi dalam bentuk kolaborasi ya Pak ya? Ya, jadi ada kolaborasi antara guru dengan siswa dan orang tua. Iya baik Pak Mus. Dari strategi yang ada, menurut Pak Mus strategi mana yang bisa lebih nyaman, lebih efektif agar perubahan ini lebih cepat terrealisasikan? Kalau menurut saya Bu, ketika di kelas tentu yang akan memudahkan saya untuk proses pembelajaran itu dari saya pribadi mengembangkan pembelajaran yang menarik,
juga ada motivasi dari rekan siswa. Jadi ketika rekan siswa memberikan motivasi ke temannya, pasti mereka ini akan termotivasi juga untuk membuat tugasnya. Nah, tapi kalau untuk di rumah itu adalah peran orang tua seperti itu. Iya, baik Pak Mus. Ya, berarti itu salah satu strategi Bapak untuk memunculkan motivasi ya kepada peserta didik. Selain itu, apa untuk melakukan perubahan ini bentuk dukungan apa lagi yang Pak Mus harapkan, misal dari mana, dukungan dari mana, sumber atau pembiayaan seperti itu? Tentu ketika saya melangkah untuk menjadi yang lebih baik lagi Ibu, tentu harus ada dukungan, terutama dari atasan, kemudian juga dari rekan guru, termasuk dari siswa itu sendiri dan dari orang tua. Karena dalam proses pembelajaran ini kan saya melibatkan murid dan orang tua. Jadi ketika murid yang lain yang bisa menjadi tutor sebaya atau guru sebaya ini tidak bisa membantu, nah tentu juga tidak bisa sangat-sangat. Sehingga itu yang harus saya upayakan, bagaimana ini teman yang lain ini bisa membantu temannya yang masih kesulitan. Begitupun juga dengan orang tuanya. Jadi semua akan terlibat, dari warga sekolah, dari guru, kepala sekolah, siswa hingga orang tua. Iya, baik Pak Agus. Berarti strategi yang menurut Pak Mus adalah kolaborasi secara holistik integratif ya, melibatkan semua sumber-sumber pendukung yang bisa Pak Mus manfaatkan, sehingga harapan Pak Mus dengan ada peningkatan siswa-siswa yang tidak menentukan tugas itu bisa terrealisasikan. Kapan rencana Pak Mus untuk melakukan atau menerapkan strategi tersebut? Untuk menerapkan strategi ini tentu saya dulu harus berkomunikasi dengan kepala sekolah. Tapi harapan saya ini secepat mungkin, karena ini kan ada proses pembelajaran. Semakin lama kita bergerak, maka hasil yang kita dapatkan juga akan lambat juga. Nah, sehingga saya berupaya untuk merealisasikan ini bertahap. Yang mana yang bisa saya kerjakan dulu, nah, seperti misalnya meminta bantuan dengan siswa, ini kan bisa saya minta bantuannya ketika saya mengajar. Jadi ketika pertemuan berlangsung ya, seperti pertemuan di minggu berikutnya seperti itu. Baik Pak Mus ya, semoga nanti kedepannya ada perubahan yang lebih signifikan ya Pak ya. Ya, itu harapan terbaik saya. Iya Pak Mus ya. Untuk kedepannya saya harapkan bisa mendengar perubahan-perubahan yang telah Pak Mus lakukan ya. Untuk saat ini mungkin pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga kedepannya kita bisa mengobrol lagi ya Pak Mus ya. Iya, Terima kasih ya. Saya harapkan sekali. Ya, terima kasih ya Pak ya atas kesempatan kami. Ya, terima kasih. Ya Bu Astra, tadi Ibu Astra sudah melakukan koreksi dengan Pak Mus. Nah, sebelum penutupan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri perform dari kompetensi tadi? Baik Bu, kalau menurut saya ya, untuk menilai perform saya tentang terkait kompetensi tadi, saya sudah melakukan sesuai kompetensi-kompetensi yang saya harapkan, di mana pada tahap pra-observasi tadi saya mengharapkan pengembangan kompetensi, mendengarkan dengan baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Saya melihat saya sudah melakukan, saya mendengarkan masalah yang diberikan coach saya tadi. Kemudian saya juga mengarahkan coach saya untuk menemukan solusinya. Kemudian saya juga berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya tadi seperti itu. Ya, yang kedua, Ibu Astra, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya, baik Bu. Karena saya menilai demikian karena terlihat dari percakapan-percakapan tadi, saya melakukan berusaha untuk mendengarkan
kesulitan untuk memahami bentuk-bentuk permasalahannya, apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh coach saya tadi. Saya berusaha mendengarkan, memahami permasalahan yang dihadapi, kemudian untuk mengarahkan coach saya untuk menemukan solusi. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mana diharapkan pertanyaan-pertanyaan ini bisa mengarahkan coach saya untuk menemukan solusi yang untuk permasalahan yang dihadapi coach saya tadi, seperti itu. Baiklah. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Baik, Bu. Ya, saya mengamati tadi pada saat ibu melakukan coaching pada ibu semua. Ibu itu sudah melakukan sesuai dari standar yang menjadi rujukan kita pada hari ini. Bagaimana pendapat ibu mendengar ini? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur pemahaman saya sudah bisa muncul menurut penilaiannya ibu juga, seperti itu. Pengamatan yang belum sesuai. Kalau menurut saya tadi percakapan ibu dengan coaching tadi sudah sungguh luar biasa. Tidak ada yang perlu ya kalau untuk saya pribadi ya, karena sudah memenuhi standar ya. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat saya mengamati ibu melakukan interaksi dengan Bapak Mus, Bapak sudah berusaha memberikan solusi seperti yang ibu yang inginkan, dan menurut saya itu sudah luar biasa Bu ya, dan sudah memenuhi standar. Baik, Bu. Iya Bu Asra, apa tindak lanjut yang ibu lakukan selanjutnya setelah melakukan coaching kepada Pak Mus? Baik, Bu. Untuk rencana tindak lanjut dalam upaya mengembangkan kompetensi saya dalam hal coaching, maka saya ingin melakukan praktik sering melakukan praktik. Saya juga ingin melakukan coaching dengan rekan-rekan sejawat saya dan juga dengan peserta didik saya, sehingga kompetensi coaching saya ini lebih terasah seperti itu, Bu. Jadi saya lebih bisa mengasahnya sehingga kompetensi-kompetensi tadi sebagai kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu bisa lebih terasah lagi di kompetensi saya, seperti itu, Bu. Ya, baiklah Bu Asra. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Baik, Bu. Dari diskusi ini yang terbayang adalah saya ingin melakukan coaching dengan rekan sejawat saya, Bu, seperti itu. Nah, itu yang menjadi harapan kita semua Bu ya. Iya, Bu. Kita bekerja sama dengan rekan sejawat kita, dengan warga sekolah, dan itu yang menjadi kewajiban kita Bu ya. Iya. gitu. Iya, Bu. Hasil pengamatan ya yang saya catat hari ini pada forum supervisi akademik. Iya Bu Asra, hari ini pertemuan kita luar biasa Bu Asra. Kita juga sudah melakukan coaching pada Pamus dan lewat pengamatan saya, ibu sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama tadi yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baiklah Ibu, pertemuan kita hari ini yang sungguh luar biasa. Saya minta ya Bu ya kepada Ibu Asra, apa yang Ibu dapatkan pada proses supervisi hari ini? Baik, Bu. Banyak hal yang saya dapatkan di mana saya bisa terarah untuk mengembangkan kompetensi coaching, yakni mendengarkan dengan baik, kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dalam proses ini, kompetensi-kompetensi yang saya ingin kembangkan bisa tersalurkan melalui proses coaching ini,
sehingga harapan kedepannya saya lebih bisa memaksimalkan kompetensi tersebut dengan sering-sering melakukan praktek coaching seperti ini, Bu. Ya, itu terima kasih untuk Ibu. Pertemuan kita hari ini kita tutup, dan pesan saya untuk terus belajar ya Bu ya. Dalam setiap kesempatan dimanapun kita berada, dan biarkan semua apa yang Ibu dapatkan hari ini akan menjadi kesuksesan bagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.